Why choose Hydro Coco? I choose original, Natural. healthy. Dari perkebunan kelapa terbesar. Rasakan semua manfaat air kelapa asli dalam Hydro Coco. We choose Hydro Coco. Hydro Coco, taste good, feel good. Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, beragam cara dapat dilakukan untuk meningkatkan minat baca. Memberi wadah berupa taman bacaan hingga aktivitas mendongeng. Anak-anak bisa belajar beragam suku dan budaya juga nilai kehidupan. Sudah bergabung di meja Mata Najwa, Ketua Forum Taman Baca Masyarakat Firman Venayaksa dan Ketua Komunitas Ayo Dongeng Indonesia Muhammad Aryo Farid Zidni. Selamat malam Kakak Firman. Selamat malam Kakak Aryo. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Sebelum kita mulai berdialog dan melihat bagaimana kiprah dua pegiat literasi kita ini, beberapa waktu yang lalu pemirsa Presiden Joko Widodo juga mendongeng di halaman Istana Merdeka. Seperti apa cara Presiden berdongeng? Kita lihat yang ini. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, senang nggak bisa ke istana? Kakak perkenalkan diri dulu, nama kakak Najwa Shihab, biasa dipanggil Nana. Kakak Duta Baca Indonesia. Ada yang tahu nggak kenapa 17 Mei itu Hari Buku Nasional? Kenapa? Sini adik, sini sayang. Kenapa 17 Mei Hari Buku Nasional? Bertepatan dengan berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei 1980. Yeay, betul. Tos dulu. Tos dulu. Adik-adik itu yang di ujung siapa tuh yang pakai yang kita sama-sama dada yuk ke Pak Presiden. Hai Pak. Istimewa sekali, pertama kali di istana kita akan dengarkan Presiden Jokowi yang mendongeng untuk kita. Kita kasih tepuk tangan dong. Siapa yang bisa silat? Cek. Putri yang bisa nari. Pleng, 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 pleng. Matematika. 10 kali 10 kali 4. 400. Udah sekarang Pak Jokowi mau cerita mengenai dongeng Lutung Kasaro. Prabu Tapaagung memiliki 2 anak perempuan. Yang gede, yang sulung namanya Purbararang. Kemudian yang adiknya namanya Purbasari. Purbararang ini ingin menggantikan ayahnya menjadi ratu. Dia takut kalau nanti yang dipilih oleh ayahnya Purbasari, adiknya. Maka Purbararang menemui nenek sihir. Dan nenek sihir membuat Purbasari yang cantik itu dibuat jelek wajahnya. Diusir dari kerajaan, kemudian dibuang ke hutan. Jadi anak-anak, kalau mengejar cita-cita itu harus bekerja keras, harus rajin belajar. Saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongeng Lutung Kasarung di istana pertama kali Presiden mendongeng untuk anak-anak. Saya ingin minta tanggapan komunitas Ayo Dongeng. Sama teman-teman sih seneng banget karena mendengar wah ini Pak Jokowi mau dongeng loh di depan anak-anak gitu di istana. Memperkenalkan dongeng tuh kayaknya susah banget. Jadi banyak orang tua yang aduh dongeng ya susah-susah gitu. Tapi sekarang presiden aja mau dongeng loh gitu. Ayo dong masa yang lain enggak gitu. Jadi kita seneng banget deh. Apa sih korelasi mendongeng dengan minat baca? Bangsa kita tuh masih kuat di dalam budaya penuturan lisan. Jadi untuk membaca itu memang nomor berapa gitu. Nah tapi dengan bercerita itu, terutama bercerita dengan buku, menggunakan buku, atau bercerita dari yang ceritanya diambil dari buku, menjadikan membaca itu jadi satu hal yang menyenangkan. Terutama buat anak-anak. Karena buat anak-anak kan yang mereka suka itu hanya main. Dan itu semua menyenangkan.
Nah, kalau ketemu dengan buku, tapi hanya diminta, nih baca buku dong. Ya mereka masih belum tahu kebutuhannya apa. Tapi ketika mau diceritain sesuatu enggak. Dan ketika mereka tahu buku itu adalah sesuatu yang menyenangkan, karena ada pengalamannya, kemudian ada ceritanya, itu bisa kuat sekali untuk meningkatkan minat baca mereka, meningkatkan kegemaran membaca mereka, bahkan bisa membuat mereka bisa membaca. Saya ingin ke Mas Firman, tanggapan Anda soal Hari Buku Nasional dan kemudian ketika Pak Jokowi mendongeng dengan membaca dan beberapa, Anda juga waktu itu diundang ke istana di Hari Pendidikan Nasional. Ini geliat apa yang Anda lihat? Kalau bicara revolusi, mungkin ini revolusi buat kita ya. Karena pekerjaan kita selama ini diapresiasi oleh Pak Presiden begitu. Nah, jadi proses yang dilalui mulai dari tanggal 2 Mei kemarin sampai di titik tanggal 17 Mei kemarin, saya kira ini sebuah berkah yang luar biasa buat kami karena kami tidak lagi merasa sendirian. Kami ada teman, apalagi ya Pak Presiden yang kemudian merangkul kami. Selama ini merasa sendirian, kesepian. Karena orang kemudian merasa, wah kalau urusan baca, urusan buku itu urusan guru atau urusan aktivis, tapi bukan urusan saya, bukan urusan kami. Orang kemudian mengkotak-kotakan itu ya seringkali. Ya kalau kita dengar tadi banyak teman-teman yang merasa seperti itu. Makanya kemudian kami membuat forum Taman Bacaan Masyarakat supaya kesendirian itu menjadi beramai-ramai begitu. Dan ya alhamdulillah dengan jejaring itu kemudian kita merasa bahwa ini sudah menjadi sebuah gerakan. Makanya kemana-mana kami mengatakan ini gerakan, mari kita bareng-bareng, ayo kita saling kuatkan. Karena hanya dengan cara itulah kita kemudian bisa merasa bahwa kita tidak lagi sendiri. Oh ternyata cerita Indonesia tuh menarik ya. Iya, kemana aja. Dan kemana aja. Dipersembahkan oleh